الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bapak, orang tua kami, ibu-ibu, ibu-ibu kami, abang-abang kami, adik-adik kami, dan anak kami, yang semoga senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan kajian, saya tidak kajian tak tepat. Karena kalau yang namanya ustaz ini, orang panggil ustaz itu dah. Kalau ustaz itu artinya ekor lembu. Di masjid adalah ekor lembu kan. Tapi kalau ustaz itu baru guru. Nah, tapi tadi protokol memanggil ustaz berarti tak. Jadi tak tepat, ya kan? Itu hanya klarifikasi. Jadi sekali lagi kalau memanggil ustaz itu gunakan huruf yang benar, huruf zal. Ya. Al-ustaz, dan al-ustaz itu ekor lembu kan? Kalau al-ustaz mana kan? Acong saja. Jadi itu hanya klarifikasi. Yang kedua, mungkin dari ustaz-ustaz kita sebelumnya, dari guru kita yang sebelumnya telah menyampaikan materi yang begitu banyak, baik daripada fadilah Ramadan ini sampai yang semalam disampaikan ustaz kita, sampai ada Ramadan, sehingga pada giliran saya pun bingung apa nanti mau disampaikan. Habisin masih kan? Jadi insya Allah kalau dalam kata peribahasa ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Istilah ini, kalau kita melaksanakan ibadah, kita harus tahu itu ibadah itu, harus kenal itu ibadah. Jadi maka akan timbul rasa cinta dan akan timbul rasa sayang. Ibarat dulu muda-muda, jadi macam mana istilahnya sayangnya kita, ibaratnya tidak melihat orangnya, melihat tukang rumahnya punya. Begitu istilahnya. Begitu juga puasa Ramadan ini, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, para sahabat telah mempersiapkan itu. Tapi kita bukan malah heboh untuk mempersiapkan diri, heboh untuk mempersiapkan bingung. Besok lebaran untuk baju anak ayah. Ini terjadi fakta. Jadi itu ya. Itu hanya istilahnya pemanasan pertama. Bela Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kembali kepada surah Al-Baqarah saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Allah seru di situ, hai orang-orang yang beriman. Yang kedua di situ kata siam, saum, puasa. Yang ketiga tattaqun, la'allakum tattaqun. Itu takwa. Jadi materi itu ada 3 yang kalau kita kaji, saya bukan ahli kaji tapi kita sharing aja. Pertama iman, yang kedua puasa, yang ketiga apa sih sebenarnya takwa? Pertama kita dengar kalau takwa itu ya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjaga itu betul, tak salah. Tapi definisi takwa itu nanti akan kita bahas. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kenapa bulan puasa ini dinamakan bulan Ramadan?
bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Yang pertama katanya bisittati rondo. Bukan rondo ya, Pak. Rondo beda kata Jawa. Bisittati rondo. Ramadan. Apa maksudnya? Karena panas dan teriknya matahari ketika di bulan Ramadan yang kita dapati permukaan bumi menjadi kering, kita dapati pula bagaimana teriknya matahari lebih membakar di waktu bulan Ramadan. Makanya itu kadang kita sering kalau kita melaksanakan puasa sunnah tidak sahur, kita tahan, sering kita tahan. Tapi kalau puasa Ramadan, kalau kita tidak sahur, itu akan terasa lapar, haus dan dahaga. Jadi kenapa pada sama-sama tidak sahur di sini yang membedakannya? Ya. Kenapa kita siap kelaparan, padahal sama-sama tidak sahur? Karena dijadikannya bumi itu kering dan matahari lebih membakar, makanya disebut bulan Ramadan. Jadi kan sekarang sering kita lapar kita, tidak lapar kita, tapi sering berucap kita, udah terasa hawa Ramadan panasnya, kan saya kira-kira gitu ya. Sudah terasa hawa panasnya. Nah, itulah menandakan yang Ramadan itu maknanya ya, disebut dengan Ramadan, bisittati rondo karena kering dan panas teriknya matahari membakar permukaan bumi sehingga menjadi kering. Itu disebut dengan Ramadan. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i dinamakan Ramadan ya ayuhanna ya annahu yarmudu bi syai'ati hasan, membakar segala macam keburukan dan membakar segala macam kemaksiatan dengan kebaikan yang kita lakukan. Membakar segala macam keburukan dan membakar segala macam kemaksiatan dengan kebaikan yang kita lakukan. Setiap kita melakukan keburukan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, seketika itu juga kita membaca Al-Quran, beriktikaf, bersedekah dan melakukan ketaatan lainnya di bulan Ramadan, maka sebesar itu pula Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Intinya, semakin banyak kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan, maka semakin banyak pula Allah memberikan kebaikan dan menggugurkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Karena itulah disebut dengan Ramadan atau bisittati rondo. Karena panas dan teriknya matahari lebih membakar di permukaan bumi dan bumi menjadi kering. Bapak Ibu yang semoga tidak dirahmati Allah, kembali kita kepada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang disuruh Pak, orang-orang yang beriman. Bukan Allah ya ayyuhan nas, tidak. Ya ayyuhal muslimun, tidak. Tapi yang Allah seru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tentu timbul pertanyaan, kenapa Allah panggil hanya orang yang beriman? Yang diserukan banyak. Yang jelasnya Allah itu lebih tahu, lebih detail. Hanya orang-orang yang berimanlah, hanya orang-orang yang berimanlah Pak, yang mampu melaksanakan Ramadan puasa, melaksanakan puasa Ramadan. Kalau ditanya puasa, kalau makan dari jam nggak tahu orang ya, kita keluar buat gaya-gaya lemas-lemas kita. Orang kan nggak tahu. Itu makanya disebut yang Allah seru hanya orang-orang yang. Setelah itu, kenapa mesti orang-orang yang beriman yang Allah seru? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang cinta akan Ramadan, yang sanggup melaksanakan yang di luar nalar, di luar logika kita. Ada satu kisah nyata. Ini ada ibu-ibu
bekerja di rumah, bekerja rumah pembantu rumah, bekerja di rumah orang kita Tionghoa. Diperhatikannya ibu ini, hari pertama dibangun pilihannya, bangun jam 3, diintip sama majikan, apa ini pembantu rumah dibangun jam 3? Temanya kamar mandi nggak dulu. Diperhatikan, yang pertama. Yang kedua kali dibikin. Diperhatikannya, kenapa ini? Keyakinan seperti apa kata majikan? Keyakinan seperti apa yang membuat orang bangun tengah malam, orang nyenyak-nyenyak tidur dia bangun? Kan kalau cara akal sehat kan, oh ya sudah tidur lagi kan. Itulah iman. Jadi hari yang ketiga ditegur oleh majikan, "Bi, udah tidur lagi, masih malam. Ngapain sih?" "Enggak Pak, saya melaksanakan perintah agama saya." "Apa hal itu?" "Ini kalau dalam agama kami bangun sepertiga malam itu lebih baik." Sampai rumah. Sehingga majikan berpikir, keyakinan seperti apa yang membuatnya sampai seperti ini? Dan kadang-kadang di luar logika itu. Tapi itulah tadi iman. Sehingga yang baru-baru terjadi walaupun kita semua umat Islam mencap, karena keyakinannya tadi itu yang baru ini membuat bom bunuh diri yang di Makassar. Karena yakin dia imannya. Walaupun sebenarnya Islam tidak menyuruh hal yang demikian, tapi itulah dia. Bagi warnalah iman. Makanya itu Allah serupa orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan dalam Allah. Sehingga pada akhirnya mendapatlah nilai yang kita kehendaki, yaitu nilai-nilai takwa. Itu nanti. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, iman itu artinya percaya atau meyakini terhadap sesuatu. Tapi kalau menurut istilah, tasdiqu rasuli bima jaa bihi rabbi, membenarkan Rasul tentang apa saja yang didatangkan dari Tuhannya. Itu mana iman. Tapi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan ahli hadis lainnya, mereka menyebutkan iman itu ada 3 unsur katanya. Ini ya, kalau kita ngaku beriman, kita harus ada dalam diri kita. Yang pertama, tasdiqan bil qaul, ada pembenaran dalam hati. Yang kedua, wa iqrarin bil lisan, ucapkan dengan lidah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dilaksanakan dengan amal perbuatan. Jadi kalau ada sebagian kita, "Bu, kenapa enggak puasa?" "Asam lambung." "Bu, raya dia orang Islam kok." Ditanya puasa, alasannya asam lambung. Nanti ditanya raya, iya orang Islam. Jadi ini mencerminkan bahwasannya keyakinan itu tidak ada dalam hati, tapi hanya diucapkan dengan lisan dan tidak dilakukan dengan amal perbuatan. Demikian juga banyak yang di luar sana. Mereka kalau berbicara, ya Allah subhanallah, seolah mengucapkannya yang aslinya Allah itu tahu dia berapa jumlah. Tapi sayangnya jauh sama sekali ya kan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lanjut dengan kegiatan. Jadi inilah yang mencerminkan bahwasannya iman kita itu harus ada 3 unsur ini, yaitu pembenaran dalam hati diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Itulah makanya Allah menyeru di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, Allah seru hanya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, sekarang kembali kita kepada yang kedua, yaitu puasa. Sekarang kita bahas dulu mengenai puasa Ramadan ya, khususnya. Para ulama salaf dan tabi'in, Ramadan disebut juga dengan madrasah. Itu makanya kadang kalau saya berbicara, apalagi kalau di forum-forum yang seperti ini, apalagi terutama di lingkungan
lingkungan kita orang Perserikatan Muhammadiyah, orang Muhammadiyah cerdas-cerdas, sehingga kalau ditanya apa dasar kau berbicara, apa sandaran kau, ada gitu. Jadi kadang saya kalau untuk berbicara di forum seperti ini kadang perundangan, itu orang Muhammadiyah cerdasnya. Makanya saya dari awal dia tidak ke Muhammadiyah, misalnya dalam Muhammadiyah masih malam saya. Karena malam itu bukan kita malam, kalau bisa dalam Muhammadiyah ini masih belajar. Baginya semua dirahmati Allah ya. Jadi kalau kita sebutkan ya, apa sih referensi kaum muslimin? Dari salah tadi protokol tadi aturnya membuatkan ini yang disampaikan oleh Ustaz Muslim A. Tahu ya Bu? Belum apa-apa. Ya, Muslim A, Muslim belum apa-apa. Jadi itu paketnya. Tapi tadi lupa di protokol makanya juga. Jadi mana marji'nya atau referensi? Saya berani mengatakan hal ini demikian, maka buka dalam kitab buku fikih sunnah juz yang ketiga kata Abu Malik Kamal, Ramadan madrasati kubra ya nadarul mukminin. Ramadan itu disebut madrasah untuk menempa hidup orang-orang yang beriman. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah. Karena sesungguhnya para ulama terdahulu mengatakan Ramadan itu adalah madrasah, maka kita sepakat juga. Madrasah itu artinya sekolah. Jadi sekolah, kalau sekolah ini Bu, dia kan punya siswa, punya alumni. Ya. Yang kedua, alumni yang berhasil atau alumni yang sukses, dan yang kedua, alumni yang gagal. Alumni yang sukses itu mana? Itulah alumni yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 tadi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang diwajibkan sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi alumni yang gagal tadi yang mana? Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rabbu sha'imin khattuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Banyak katanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Banyak orang yang berpuasa sehingga menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi yang didapatnya tidak ada apa-apa dalam pelaksanaan Ramadan ini, tidak lain dan tidak bukan hanya lapar dan dahaga saja. Itulah alumni atau siswa yang gagal dalam bulan Ramadan ini. Sesuai disampaikan Ustaz-Ustaz sebelumnya yang telah sampaikannya, bahwasannya dalam bulan Ramadan itu kita harus menjaga ucapan kita, tidak mengobati hati kita dengan perkataan yang tidak baik. Jadi oleh karena itu mari kita jaga Ramadan kita sehingga kita mendapat gelar orang-orang yang bertakwa yang sesuai yang diinginkan. Bapak ini semoga dirahmati Allah. Yang selanjutnya kalimat la'allakum tattaqun. Ya. Tentu kita bertanya, apa sih la'allakum tattaqun? Artinya agar kamu bertakwa. Yang perlu kita tahu bahwasanya di situ Allah selipkan kalimat la'alla. Ini kalau dalam ilmu nahwu ya, ada istilahnya dalam ilmu nahwu dalam bahasa Arab disebut dengan littarazi. La'alla itu Allah sebutkan dalam la'allakum tattaqun littarazi, yang maksudnya yang mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tetapi tidak pasti terjadi. Kita berpuasa belum tentu dapat kita gelar takwa itu. Ya, itulah maknanya. Kita berpuasa, ya,
Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kadang sering kita lihat di spanduk-spanduk selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga dengan kita laksanakan ibadah kita semoga menjadi fitri. Siapa yang menggaransi kita jadi fitri? Siapa yang menggaransi kita jadi bersih? Enggak ada. Kita setelah berakhirnya Ramadan, kita menuju ke menang. Siapa yang menang? Enggak ada garansi kita jadi menang. Belum tentu. Jadi makanya itu Allah seru hanya orang-orang yang kenal, hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Jadi indikator takwa itu ya kembalikan saja apa arti takwa. Takwa tadi kalau secara umum melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu arti takwa. Itu definisi umum. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, coba jelaskan kepada kami apa itu makna takwa." Maka apa kata Ali? Al-khawfu minal jalil. Takutnya bertambah kepada zat yang maha agung. Yang maha agung itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang takutnya hanya di bulan Ramadan dan terjaga sampai di luar Ramadan, ibadah dan ketaatan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini terjaga sampai nanti hilal terlihat, sampai takbiran dan berkelanjutan, kita tetap membaca Al-Quran, mendaras Quran di rumah, rajin mengikuti kajian-kajian ilmu. Inilah tanda-tanda orang yang bertakwa. Tapi kalau ketaatannya hanya pada bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan ini habis, setelah datangnya hilal, setelah terlihatnya hilal, para Ramadan tadi selesai. Yang tadi di waktu Ramadan pakai jilbab, setelah habis Ramadan pakai jilbab itu diganti. Demikian juga setelah Ramadan, di waktu Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, tetapi setelah habis Ramadan Quran disimpan dijadikan jimat, sehingga untuk tempat lagi buka itu langsung kipas karena berdebu. Bapak ini yang semangat rahmat Allah. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, takut kita bertambah kepada zat yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketaatan kita ini terjaga sampai di luar Ramadan. Bapak Ibu yang semoga rahmat Allah, kita juga harus paham bahwa Ramadan itu musim ketaatan. Semua taat, hawanya hawa ketaatan kalau Ramadan itu. Satu contoh, kalau tidak bulan Ramadan, itu TV nggak pernah ajan. Tapi begitu Ramadan Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Indonesia di TVRI, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca TVRI jalan, dua aja lah kalau sobat semuanya channel TV. Berapa kita bertahan? Itu ya. Hawanya hawa ketaatan berapa tadi? Sampai TV pun soleh, TV soleh. Sehingga kalau di waktu itu tidak di bulan Ramadan, mereka tidak ngajarkan kajian ilmu. Tapi setelah waktu bulan Ramadan ini luar biasa sampai subuh mengadakan kajian ilmu. Bukan TV Pak, ada TV di rumah. Enggak ada. Kalau tak ada jangan kita. Itu Ramadan. Bapak ini yang semoga dirahmati Allah.
paling buruk di kolong langit ini ya, orang yang celaka dan paling buruk di kolong langit ini katanya adalah bukan hanya mereka yang berzina, bukan hanya mereka yang berbuat maksiat, tetapi mereka juga yang mengetahui Allah hanya di bulan Ramadan saja. Waktu Ramadan luar biasa, dapatnya muazzin belum datang saja dah bentang. Ya betul, ya. Itulah. Karena dia hanya tahu hanya Allah ini adanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak ada. Sehingga maaf ini mungkin, tapi saya yakin kalau di sini kita tidak. Tapi kalau yang seluar rasa mungkin ada. Istri puasa, anak puasa, bapak nggak puasa. Tapi karena bapak tadi segan sama anak sama bini, terpaksa puasa karena Ramadan. Begitu juga sebaliknya, anak puasa, mak nggak puasa, bapak nggak puasa karena segan sama anak. Apalagi anaknya beberapa pesantren, luar biasa. Nengok kita berbicara sedikit yang salah, wah itu. Jadi itulah kata Abdullah bin Mas'ud katanya, orang yang celaka itu bukanlah orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat saja, tapi orang yang tahu adanya Allah ini ada di bulan Ramadan. Makanya ke bulan Ramadan 10 Ramadan 1 Ramadan sampai 10 Ramadan itu masjid penuh. Nanti setelah 11 sampai ke 20 Ramadan itu saf akan berkurang sehingga yang tinggal yang biasa-biasa datang ke masjid, Pak Maswardi, Pak Haji Muslim, itu aja yang tinggal. Yang lainnya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi oleh karena itu mari sekali lagi, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki mendapat gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Saya kira sampai di sini lah sharing-sharing kita pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kalau ada waktu dan ada kesempatan kita sambung lagi lain materi. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini sesuai dengan janji Rasulullah, Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Tapi ingat, janganlah kita cintanya kepada masjid ini hanya di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ketaatan yang kita lakukan ini mampu terjaga sampai di luar Ramadan. Karena kata Ali, al-khawfu minal jalil, bertambah takutnya kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kebaikan yang saya sampaikan ini, terutama bagi diri saya sendiri yang menyampaikan, dan kepada kita semua kiranya kalau ada kekurangan itu semata-mata hanya kefakiran saya dalam ilmu ini, kekurangan pemahaman saya, kekurangan belajar saya dalam ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita sehingga menanamkan dalam hati kita masing-masing menjadi orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Al-Ustaz Rusli BA yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Semoga apa yang disampaikannya dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu